I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati kepada dosen pengampu Bapak Ajwal Anas MPD, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi Ayuki Nurul Hidayah maupun Ayuki Pusat, mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Kebijakan Pendidikan Islam dengan judul makalah Kajian Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2008. Langsung saja, di sini kami ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2008. Yang kedua, analisis kelebihan. Yang ketiga, analisis kekurangan. Dan yang terakhir, ada rekomendasi dan saran-saran. Pembahasan yang pertama yaitu kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2008. Kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 yang berjudul Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah yang terdiri dari 6 bab. Bab yang pertama yaitu berkenaan dengan standar kompetensi lulusan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab madrasah ibtidaiyah, yang terdiri dari yang pertama yaitu Al-Quran Hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat sejarah kebudayaan Islam, dan yang terakhir yaitu ada bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini terdiri dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bab yang kedua yaitu tentang yang berkenaan dengan standar kompetensi lulusan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, yang terdiri dari 1. Pelajaran Al-Quran Hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat sejarah kebudayaan, dan yang terakhir ada bahasa Arab. Itu standar kompetensinya sama dengan madrasah ibtidaiyah. Lanjut, bab yang ketiga yaitu yang berkenaan dengan standar kompetensi pendidikan agama Islam bahasa Arab madrasah aliyah, yang terdiri dari 1. Al-Quran Hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat sejarah kebudayaan Islam, yang kelima bahasa Arab, dan yang terakhir ada tambahannya yaitu pekerjaan. Bab keempat berkenaan dengan standar kompetensi lulusan mata pelajaran pendidikan agama dan bahasa Arab madrasah aliyah program keagamaan, yang terdiri dari yang pertama yaitu ada akidah akhlak, yang kedua sejarah kebudayaan Islam, yang ketiga bahasa Arab, yang keempat tafsir, yang kelima hadis, yang keenam kitab-kitab hadis, yang ketujuh fikih, dan yang kedelapan ilmu kalam. Bab yang kedua yaitu yang berkenaan dengan tabel struktur kurikulum madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, yang terdiri dari yang pertama madrasah ibtidaiyah itu tabel strukturnya pertama tentang pendidikan agama Islam, kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Arab, yang kelima matematika, dan yang kelima itu ilmu pengetahuan, yang ketujuh ilmu pengetahuan sosial, yang kedelapan seni dan keterampilan, yang kesembilan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang terakhirnya yang 10 itu ada muatan lokal dan pengembangan diri dengan ketentuan kelas 1, 2, dan masing-masing itu memiliki durasi 31 jam, kelas 3 33 jam, kelas 4, 5, 6 itu masing-masing 39 jam. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel struktur madrasah sanawiyah, yang terdiri dari
satu pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Arab, yang kelima matematika, dan yang keenam bahasa Inggris, yang ketujuh ilmu pengetahuan alam, yang kedelapan ilmu pengetahuan sosial, yang kesembilan seni budaya, yang kesepuluh pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, yang kesebelas keterampilan, dan yang terakhir yaitu muatan lokal dan pengembangan diri dengan ketentuan kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu masing-masing 42 jam. Selanjutnya yaitu tentang tabel struktur madrasah aliyah yang terdiri dari mata pelajaran pertama pendidikan agama Islam, itu yang terdiri dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Dan yang keduanya itu ada pendidikan kewarganegaraan, yang ketiganya ada bahasa Indonesia, yang keempatnya ada bahasa Arab, yang kelimanya bahasa Inggris, yang keenam matematika, yang ketujuh fisika, dan yang kedelapan biologi, yang kesembilan kimia, yang kesepuluh sejarah, 11 geologi, dan 12 ekonomi. Yang ke-14-nya ada seni budaya, 15 pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang ke-16 teknologi informasi dan komunikasi, dan yang ke-17 ada keterampilan bahasa atau bahasa asing. Terus ada juga muatan lokal dan pengembangan diri di dalam madrasah aliyah ini, yaitu dengan ketentuan semester 1 dan semester 2 masing-masing 46. Selanjutnya yaitu ada tabel struktur tentang pendidikan madrasah aliyah program IPA dan IPS, itu sama mata pelajarannya ada pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, fisika, biologi, kimia, sejarah, seni budaya, pendidikan Islam, olahraga dan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, yang terakhir yaitu keterampilan atau bahasa asing. Dan muatan lokalnya itu juga sama, yaitu kelas 9 dan 10 pengembangan diri dengan ketentuannya, yaitu semester 1 kelas 9 dan 10, semester 1 dan 2 itu masing-masing 45 jam. Terakhir yaitu ada tabel madrasah aliyah program keagamaan. Dari segi mata pelajarannya sama, mungkin hanya ada tambahan yaitu fikih, hadis, terus ilmu kalam itu tambahannya, dan muatan lokal pengembangan dirinya itu berdasarkan ketentuan kelas 9 dan kelas 10 itu 45 jam. Bab ke-6 berkenaan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab madrasah ibtidaiyah, yang memuat tentang yang pertama yaitu latar belakang tentang perlunya pendidikan agama Islam dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu tujuan dari masing-masing mata pelajaran. Nah, di sini ada mata pelajaran yang pertama Al-Quran, hadis, yang kedua fikih, yang ketiga akidah, akhlak, yang keempat sejarah kebudayaan Islam, dan yang terakhir bahasa Arab. Yang ketiga yaitu ruang lingkup dari masing-masing mata pelajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan deskripsi yang terdapat dalam struktur kurikulum dan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk masing-masing mata pelajaran agama Islam yang disusun sesuai dengan hakikat dari standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu telah memenuhi kebutuhan kurikulum untuk tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, baik program IPA, IPS, bahasa, dan agama. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan untuk seluruh mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk madrasah sebagai sekolah umum yang terdiri yang berciri khas keislaman. Yang ketiga yaitu terdapat perbedaan standar kompetensi yang clear-cut dan jelas untuk setiap tingkat atau jenjang pendidikan.
yakni ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Yang keempat yaitu bahwa seluruh mata pelajaran agama Islam pada madrasah tersebut ditujukan selain untuk memberikan pemahaman wawasan tentang ajaran Islam, juga dalam rangka menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Yang kelima yaitu bahwa mata pelajaran Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab ada pada seluruh kelas pada tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah dan aliyah dengan menggunakan pendekatan integrated. Nah, masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, menjelaskan tentang analisis kekurangan. Apa saja kekurangan yang terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008 yang berkenaan tentang kurikulum pendidikan agama Islam pada madrasah. Yang pertama ada kekurangannya itu belum memuat tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana yang pertama itu berpusat kepada potensi pengembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Terus yang kedua ada beragam dan terpadu. Yang ketiga ada tanggap terhadap pengetahuan ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh itu seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah gitu. Nah, prinsip itu disebutkan secara eksplisit. Namun dalam pelaksananya itu sudah tercermin dalam kurikulum tersebut. Kekurangan yang kedua yaitu belum mencantumkan tentang acuan operasional penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu yang pertama ada peningkatan iman dan takwa dan akhlak mulia. Yang kedua peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga tentang keragaman, potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat tuntunan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima tuntutan dunia kerja. Yang keenam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Yang ketujuh agama. Yang kedelapan dinamika perkembangan global. Yang kesembilan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaannya. Terus yang ke-10 itu ada kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang ke-11 itu ada kesetaraan gender gitu ya. Terus yang terakhirnya yang ke-12 itu ada karakteristik satuan pendidikan. Nah, analisis kekurangan yang ketiga itu ada telah terjadinya pergeseran dalam penggunaan konsep kurikulum dari yang semula menggunakan pendekatan subjek mater kepada pendekatan yang berbasis sistem dan proses berbasis pada peserta didik. Itu menurut pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum dinyatakan sebagai rencana pengajaran yang memuat tentang tujuan, isi, bahan ajar atau cara metode, terus pembelajarannya. Di dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2008 itu ada prakteknya. Praktek yang dilakukan adalah menetapkan standar kompetensi lulusan dan standar isi komponen mata pelajaran, terus kelas dan alokasi waktunya, standar kompetensi SKI dan kompetensi dasar KD gitu, dan silabus yang membuat yang pertama itu ada lembaran identitas mata pelajarannya, ada standar kompetensi dan kompetensi nasional atau dasar. Yang ketiga merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat
bukan mengidentifikasi materi pokok atau pembelajarannya. Terus yang kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. 6 itu ada tentang penentuan jenis penilaian, ada juga yang ketujuh penentuan alokasi waktu, dan yang terakhir itu ada yang menentukan sumber belajarnya. Sumber belajarnya itu dimuat dari mana gitu, bersumber dari apa. Dan demikian itu saat ini terjadi pengembangan tentang konsep kurikulum di masa sekarang. Kurikulum itu adalah kumpulan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, komponen mata pelajaran, yang selanjutnya itu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Terus yang terakhir itu ada silabus yang selain memiliki 8 komponen yang tadi 8 komponen yang tadi saya sebutkan. Dari hasil penelitiannya, analisis yang keempat itu yaitu kurikulum tersebut itu belum sepenuhnya mengembangkan misi pendidikan agama Islam, yaitu belum menjaga akidah peserta didiknya, terus belum menjaga dan memelihara nilai-nilai ajaran agama Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis atau Al-Sunnah. Nah, yang ketiga itu menyatukan kesatuan iman, ilmu, amal dalam kehidupan. Yang keempatnya membentuk kesolihan individual dan kesolihan sosial. Nah, yang kelima itu menjadi landasan sosial, menjadi landasan moral, etika dalam pembangunan iptek dan budaya serta aspek kehidupan kita. Yang keenamnya itu mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan suprarasional. Terus yang ketujuhnya ada berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibroh pembelajaran dari sejarah dan kebudayaan peradaban Islam. Yang terakhir, yang kedelapan itu mengandung permaknaan dan penafsiran yang beragam sehingga menimbulkan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwatul Islamiyahnya. Terus kekurangan yang kelima ada pendidikan agama Islamnya belum sepenuhnya dapat mencegah timbulnya tanda-tanda yang dapat membawa pada kehancuran. Nah, apa sih tanda-tanda zaman yang dapat membawa kehancuran? Yaitu yang pertama, meningkatkannya kekerasan pada kalangan remaja. Banyak ya sekarang remaja-remaja yang hancur, yang kehidupannya atau perilakunya itu yang keras di zaman sekarang itu. Yang keduanya itu ada penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Anak kecil zaman sekarang juga sudah tahu mana perkataan yang jelek gitu, suka ditiru oleh dia gitu. Yang ketiganya yaitu pengaruh pergrup yang kuat dan kekerasan. Yang keempatnya itu meningkatnya perilaku merusak diri ya, seperti penyalahgunaan narkoba gitu, alkohol dan seks bebas. Terus yang kelimanya itu semakin kekaburnya pedoman moral baik buruknya, terus menurunnya etos kerja. Terus lalu yang ketujuh itu semakin mengurangnya rasa hormat kepada orang tua, kepada guru. Banyak yang melawan terhadap orang tuanya, terhadap gurunya gitu. Terus yang kedelapannya itu rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Yang kesembilannya membudayakan ketidakjujuran. Yang kesepuluhnya adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama kita. Banyak sekarang yang sebaya, yang permusuhan gitu, bahkan ada yang atasan kita berantem dengan bawahan kita gitu. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Di dalam Permendang ini, pendidikan agama Islam itu belum sepenuhnya dapat mengatasi penyakit mental, yaitu suka mengeluh ya. Banyak kan sekarang kaum wanita ataupun pria itu yang suka mengeluh, baik dari kalangan yang tua atau yang muda, itu banyak sekali ya. Terus yang kedua itu memiliki virus yang merusak, memiliki konflik batin, tidak adanya perubahan dalam kehidupan, terus tidak berani mengambil risiko. Nah, hal itu disebabkan oleh bad image
yaitu pandangan yang buruk ya. Itu disebabkan karena kita berpikir atau berpandangan kepada hal-hal yang buruk. Jadi harusnya kita itu harus berpikir positif supaya tidak menimbulkan sesuatu yang negatif gitu. Nah, yang keduanya itu ada bad experience. Experience yaitu pengalaman yang buruk. Ada orang yang memiliki pengalaman yang buruk sehingga dia memiliki gangguan mental. Environment itu tentang lingkungan yang buruk. Terus ada bad reference itu tentang rujukan yang buruk. Yang kelimanya ada tentang education. Bad education maksudnya itu pendidikan yang buruk. Jadi banyak lingkungan rujukan pendidikan yang dia terima itu buruk, jadi dapat menimbulkan kerusakan yang tadi tuh, memiliki virus merusak konflik batin tadi. Nah, sedangkan virus-virus perusak itu ada blame, excuse, justified, ada menyalahkan diri, mencari-cari kesalahan, mencari-cari pembenaran, menjaga image, malas, takut mengambil resiko, banyak menunggu, lalu tidak percaya diri. Mungkin hanya itu saja analisis kekurangan yang bisa saya sebutkan. Selebihnya bisa dianalisis kembali karena mungkin setiap permenag, setiap organisasi itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, materi yang terakhir yaitu materi yang keempat, yaitu rekomendasi dan saran-saran. Materi yang pertama yaitu rekomendasi dan saran-saran. Berdasarkan analisa terhadap kelebihan dan kelemahan kurikulum pendidikan agama Islam, maka disampaikan rekomendasi dan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu adanya perubahan definisi kurikulum yang disesuaikan dengan yang selama ini digunakan, agar tidak terjadi kerancuan atau kesalahan di kalangan para ahli dalam menggunakan konsep kurikulum. Yang kedua yaitu topik pembahasan yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam hendaknya lebih dikaitkan secara eksplisit dengan hal-hal yang diperintahkan agama, amar ma'ruf, dan hal-hal yang dilarang agama, yaitu nahi mungkar. Yang terakhir yaitu menggunakan model pembelajaran yang bersifat emansipatoris seperti kodifikasi, diskusi, dan sosialisasi. Yang terakhir yaitu menggunakan model pembelajaran yang bersifat emansipatoris seperti kodifikasi, diskusi, dan sosialisasi. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari kurikulum pendidikan agama Islam itu sebagaimana dalam peraturan Menteri Agama, bisa disingkat Permenag nomor 2 tahun 2008 yang berjudul Standar Kompetensi Lulusan standar isi mata pelajaran mata pelajaran agama Islam dan bahasa Arab di dalam madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Itu juga ada program keagamaannya di dalam madrasah aliyah. Nah, itu terdiri dari 6 bab yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, ada juga analisis kelebihan dan kekurangannya. Analisis kelebihannya itu yang tadi disebutkan ada 5, yang selanjutnya itu ada analisis kekurangannya yang saya sebutkan tadi ada 4. Lalu yang rekomendasi dan saran-sarannya itu kita perlu adanya perubahan definisi kurikulum yang disesuaikan dengan yang selama ini digunakan. Jadi harus ada tingkat perubahan di dalam kurikulum yang pernah kita lakukan. Terus topik pembahasannya yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan hendaknya itu lebih dikaitkan dengan eksplisit dengan hal-hal yang diperintahkan agama, itu amar ma'ruf nahi munkar gitu kan, dan hal-hal yang dilarang oleh agama itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang selanjutnya itu ada
kesimpulannya menggunakan rekomendasi sarannya itu kita harus menggunakan model pembelajaran yang bersifat emansifator. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it